Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami berdoa untuk para pelayan. Bapa, pimpin berkati hamba-Mu di dalam melayani pekerjaan-Mu. Pemimpin pujian Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk dapat kami bersama-sama sukacita memuji memuliakan Engkau. Jalannya firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, berkati hamba-Mu agar kami dapat bersama belajar firman-Mu saat ini. Jalannya ibadah kami serahkan ke tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami menyerahkan semua hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi janji Tuhan ya dan amin bagi anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, sebab mujizat Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Imani lagu ini Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
buat kami. Syukur penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami Yesus. Selayaknya kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa lagi di ibadah online. Ibadah pendalaman Alkitab membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Sukacita yang begitu limpah dalam kehidupan kita. Selayaknya kita bersuka karena Tuhan selalu ada buat kita. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, besok bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat sukacita-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Di telapak tangan-Mu Tuhan terukir namaku. Di dalam genggaman-Mu Tuhan seluruh hidupku. Ini kami Tuhan. Kami mau serahkan jiwa kami Tuhan hanya untuk-Mu Yesus. Ku mau menyatakan Engkau yang ada di hidupku Tuhan.
tertulis namaku di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan
Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur yang saat ini mengikuti ibadah online. Demikian juga sahabat-sahabat pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Saat ini saya berada di Saloka Tempak yang letaknya berada di daerah Ungaran. Tempat ini cukup luas, penuh dengan wahana-wahana. Untuk rekreasi keluarga sangat cocok. Maka kalau ada di antara Bapak Ibu yang dengan melihat ini tertarik, silakan datang ke daerah Ungaran. Tempatnya sejuk, lalu wahananya cukup banyak. Perlu kita jadikan tempat untuk rekreasi. Tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami dengan kesehatan, dan dengan kesehatan inilah kami boleh belajar firman-Mu. Hati kami telah kami buka, Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, akan mengajar, mendidik kami agar kami memiliki bahasa yang sama. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini ialah hati-hati dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Sekali lagi, hati-hati dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Sejak dunia diciptakan oleh Allah, iblis selalu berusaha untuk merusak ciptaan Allah. Bahkan dia menyeret manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Di Taman Firdaus, iblis menemui manusia dan mengadakan tipu muslihatnya, dan kena. Akhirnya manusia diusir dari Taman Firdaus. Allah tidak tinggal diam. Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia. Dengan berbagai macam cara Allah ingin menyelamatkan manusia. Mulai dari Nabi Nuh yang telah berkembang sekian banyak karena dosa berkecamuk, dosa ada di dalam dunia ini, akhirnya dihukum dengan air bah. Nuh mulai berkembang, Abraham dipilih, lalu anak-anak Abraham mulai dipilih dan sebagainya. Ganti nabi-nabi. Tetapi semua terkena tipu muslihat, sehingga keselamatan masih dilakukan oleh Allah. Baru sesudah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi penyelamat manusia. Akhirnya Yesus memilih 12 murid, dan dengan 12 murid ini mulai mengajarkan ajaran-ajaran kebenaran tentang firman Allah. Dan orang yang percaya pada Yesus terus berkembang. Setan tidak tinggal diam. Setan menggunakan para ahli Taurat. Setan menggunakan imam-imam kepala. Setan menggunakan orang-orang Farisi untuk merecoi ajaran-ajaran Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap, Yesus mulai disiksa,
disalib, mati, dan bangkit. Bagaimana muridnya? Muridnya lari, muridnya takut, muridnya meninggalkan teman-teman yang lain. Mereka mencari hidup sendiri. Walaupun Yesus sudah menjumpai mereka, berkali-kali Yesus menjumpai, tapi para murid tetap takut. Akhirnya Yesus mengajak para murid untuk menyaksikan kenaikannya ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, kamu harus tetap di Yerusalem. Tunggu, aku akan kirimkan kuasa kepada kamu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus menjanjikan kuasa pada muridnya yang setia kepadanya. Nah, akhirnya murid-muridnya para rasul menerima kuasa Roh Kudus. Murid-murid Yesus juga banyak yang menerima kuasa Roh Kudus, dan dari situlah mulai berkembang. Muncul keberanian untuk memberitakan Injil. Muncul keberanian untuk memberitakan siapa Yesus yang sebenarnya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Yang tadinya Yesus bersama 12 murid, bersama dengan 70 murid yang lain, lalu bersama simpatisan, sekarang dengan murid-murid yang mengabarkan Injil ini, dengan murid-murid yang berani untuk menceritakan siapa Yesus, sekarang sudah muncul 3.000 jiwa yang percaya kepada Yesus. Dengan jumlah yang terus-menerus bertambah, setan tidak tinggal diam. Setan kepingin menghentikan dengan berbagai macam cara. Petrus yang memiliki kuasa, Yohanes yang memiliki kuasa Roh Kudus ini mulai ditangkap oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tidak hanya sekedar ditangkap, mulai dipenjara, bahkan disesah. Tetapi murid tetap semangat mengabarkan Injil Kristus. Murid tetap semangat menceritakan tentang hebatnya Yesus. Lalu dengan cara dari luar tidak berhasil, setan mengadakan tipu muslihat. Bagaimana caranya memecah belah para murid? Mari kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, iblis itu jeli, melihat peluang. Ya, iblis itu teliti sekali. Ada peluang sekecil apapun dia masuk. Dia masuk pada gereja mula-mula. Yang dulunya gereja mula-mula itu memelihara jasmani dan rohani. Dan saat itu juga masih tetap seperti itu. Tetapi iblis mulai masuk. Ya, mulai masuk. Ada yang bersungut-sungut. Ada yang merasa kurang puas. Dalam KPR, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dan 35, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, lalu hasil penjualan itu mereka bawa. 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, di situ ditulis bahwa mereka menjual miliknya dan diserahkan kepada rasul. Terserahlah Pak Rasul,
Dan para rasul sudah membagi-bagikan dengan teliti. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, mereka ada yang bersungut-sungut. Inilah tipu muslihat iblis. Ya, tipu muslihat iblis. Bagaimana caranya memecahkan murid-murid yang kompak, para rasul yang kompak. Bagaimana cara memecahkannya? Lalu ada kasak kusuk di sana sini. Ada hal-hal yang membuat orang tidak nyaman. Nah, akhirnya para murid dengar. Lalu Kisah Para Rasul 6 ayat 2 dan 3, berhubung dengan ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, para rasul ingin fokus saja. Saya fokus untuk berdoa dan melayani firman Tuhan saja, memberitakan firman Tuhan saja. Lalu yang lain, tolong carikan orang-orang supaya ngurus. Nah, dengan berkembangnya jumlah, ya, dengan berkembangnya jumlah, maka banyak pekerjaan yang harus dilakukannya. Para murid setuju. Lalu mereka memilih. Mereka berdoa, mereka memilih. Syaratnya yaitu siap untuk melayani. Ya, syarat pertama, siap untuk melayani. Penuh dengan iman dan hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi syaratnya tidak terlalu banyak. Syarat pertama adalah siap untuk melayani. Yang kedua, penuh dengan iman. Dan yang ketiga, dikuasai dengan Roh Kudus. Ada 7 orang yang dipilih yang memenuhi syarat, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka dibawa kepada para rasul, didoakan dan ditumpangi tangan sebagai bukti mereka diserahkan kepada Tuhan. Keadaan ini loh yang harus menjadi contoh bagi gereja-gereja. Bagi gereja-gereja yang berkembang, iblis pasti ada di situ. Ya, bagi gereja-gereja iblis ada di situ. Iblis mulai berkasak kusuk, mengadakan tipu muslihat. Kalau kita gereja tidak waspada dengan kasak kusuknya iblis itu, dengan tipu muslihat iblis itu, gereja bisa pecah. Mari kita lihat berapa gereja yang dipecah belahkan oleh cara iblis ini, yang oleh tipu muslihat ini. Maka kita harus benar-benar jeli sebagai jemaat, sebagai pelayan, bahkan sebagai pendeta harus jeli. Begitu berkembang, butuh teman-teman untuk bekerja. Panggil tokoh-tokoh yang siap membantu melayani gereja. Bapak Ibu yang punya hati, siapkan diri untuk membantu pelayanan gereja. Karena gereja tidak akan jadi baik kalau hanya dilayani
oleh seorang diri. Butuh teman-teman yang lain. Nah, jadi pelayan yang mau membantu pelayanan gereja harus orang yang penuh Roh Kudus. Karena jika orang itu penuh dengan Roh Kudus, maka mereka akan taat pada firman Allah, takut akan Tuhan, hidup baik, hidup benar. Jadi dengan kemauan kita untuk membantu pelayanan gereja, pasti Roh Kudus turun untuk kita, untuk mulai memimpin, membimbing perjalanan hidup kita, agar setiap pelayan-pelayan itu dapat menjadi saksi. Setiap pelayan Tuhan, supaya tidak gampang ditipu muslihat iblis, dia harus menjaga kedekatannya dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, iblis tidak berani mengganggu kita. Setiap pelayan Tuhan harus dekat dengan Tuhan, supaya tipu muslihat iblis itu tidak mengacaukan gereja. Atau dengan kata yang gampang, supaya kita tidak menjadi pengacau-pengacau gereja. Karena apa? Setan masuk di dalam gereja dengan satu tujuan. Bagaimana supaya gereja itu kacau? Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah melayani Tuhan, hidup kita harus benar-benar teliti. Jangan sampai karena kita satu orang, gereja bisa berguncang riang. Hanya dari suara satu orang bisa jadi gereja guncang. Hati-hati, Tuhan kepingin kita tetap menjadi saksinya. Setiap hari banyak orang yang bertobat. Bukan setiap hari ada orang yang keluar dari gereja, keluar masuk gereja. Tuhan telah menanam kita di satu tempat supaya kita bertumbuh dan supaya kita berbuah. Itu yang harus menjadi pedoman hidup kita. Jangan mau mendengar tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Tipu muslihat itu kecil kelihatannya, tipu muslihat itu bagus kelihatannya, tetapi ternyata tipu muslihat itu menghancurkan gereja. Puji Tuhan, kalau ada di antara jemaat yang hari ini kepengen membantu pelayanan gereja, gereja terbuka, tokoh-tokoh gereja supaya mencari teman-teman yang lain, sehingga pekerjaan makin ringan, sehingga pekabaran Injil makin jauh dapat kita wartakan. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis, apalagi di zaman COVID-19 ini. Tidak perlu kita ke gereja, tidak perlu kita berkumpul, tidak perlu kita yang lain. Nah, hati-hati dengan tipu muslihat ini. Kadang-kadang kita jadi ragi di dalam gereja. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang baik yang memberikan kepada kami satu keinginan untuk melayani. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu segera muncul pelayan-pelayan yang siap untuk melayani teman-teman mereka, yang menjadi alat-alat-Mu, yang membuat banyak orang bertobat agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum kita meninggalkan ibadah, mari dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus benar-benar taat pada protokol kesehatan. Ada orang mengatakan protokol kesehatan itu 3M. Ada orang 5M. GBIS Haleluya Palur 6, yaitu 1B 5M. 1B 5M itu apa? Berdoa, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Kalau hal ini kita lakukan dengan disiplin, saya percaya COVID-19 segera terputuskan dan Indonesia akan bebas dari COVID-19 ini. Yang kedua, bagi saudara yang mengikuti ibadah online, tolong di like ya, tombol like kita tekan. Lalu selain di like, mari kita beri komentar, karena komentar itu menjadi tolok ukur bagi kami di dalam kami melayani. Kritik, saran, masukkan di situ supaya pelayanan kami makin maju dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Terus kalau jadi berkat, di-share supaya orang lain dapat mendengar firman Tuhan melalui share saudara. Saudara sudah membantu melayani melalui share pada teman-teman. Nah, yang ketiga, doakan ibadah online supaya ibadah online ini terus dapat berlanjut. Ya, terus dapat berlanjut. Ibadah online ini supaya jadi berkat bagi yang lain. Doakan, karena kami biasa di tempat-tempat wisata, maka tolong cuaca didoakan, kru didoakan, supaya kami dapat bekerja dengan maksimal. Mari kita tunduk kepala, kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Sudah berpuluh tahun Tuhan kami tinggal di bangsa ini. Sungguh kami menikmati sukacita damai sejahtera di dalam bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan bila saat ini terjadi banyak hal pada bangsa kami, baik bencana alam Tuhan, wabah COVID-19, maupun bencana-bencana yang lain, kami tahu Tuhan, ini semua adalah rencana-Mu untuk kebaikan kami semua. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala permasalahan ini Tuhan. Dan lewat permasalahan ini Tuhan, kami semakin sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang patut kami sembah. Kami puji Tuhan. Terima kasih, dan biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang senantiasa Tuhan mengayomi masyarakat Tuhan. Terima kasih, kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai RT/RW, serta legislatif Tuhan. Berkati mereka, dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau, dan mereka bekerja dengan hikmat dari surga untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan sekali lagi kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan berkat-Mu di dalam ibadah kami, dan tibalah saatnya kami naikkan syafaat-syafaat kami. Kami bersyukur Engkau telah jamah Ibu Suheni, Pak Paulus Sugito, Pak Ibu Sriono, Pak Budi, Engkau telah pulihkan Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan kerja-Mu di dalam hidup mereka, dan mereka berani bersaksi di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Danu yang saat ini sakit. Kami berdoa untuk Pak Doner
yang selesai operasi. Kami berdoa untuk Ibu Ratmi yang lututnya sakit. Kami berdoa untuk Cik Herin yang lututnya sakit. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendra Wijaya, minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Pak Sarjono yang stroke. Kami berdoa untuk Bapak Weli yang asam urat, asam lambung dan ginjalnya kurang baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang kurang sehat. Sementara kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Epi, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, Ibu Endang, Ibu Bude Marto, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan, Kau jamah mereka agar iman mereka tumbuh dan mereka menikmati kekuatan yang telah Kau berikan. Terima kasih Bapak, Kau telah jamah mereka dan Kau telah kabulkan doa-doa kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, maka curahkan kuasa-Mu. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan dan nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.